Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Salamullahi ta'ala alaikum wa rahmatuhu min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu ma'a salam ala sayyidina nabiyyil mab'uth wa huwal mustafa wa ala alihi wa man saru ala nahjihi wa iqtafa wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wazidna ilman wazidna uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, pemirsa Lentera Hikmah dimanapun berada, alhamdulillah, kesyukuran senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, limpahan karunia. Banyak limpahan yang tentunya harus kita syukuri dengan cara menjalankan kebaikan-kebaikan, amal-amal salih yang mampu kita jalankan dalam keseharian kita. Berbicara tentang amal salih, secara bahasa as-salih artinya baik. Baik pada zatnya sendiri dan juga berdampak baik kepada yang lainnya. Makanya ketika kita mengenal orang beramal solih, maka amal tersebut baik bagi pelakunya, juga baik pada orang yang terkena amal tersebut di sekitarnya. Entah itu orang tuanya, entah itu gurunya, entah itu muridnya, tetangganya, dan seterusnya. Lalu ada yang menarik di dalam Al-Quran. Ya, penyebutan kata amal solih di dalam Al-Quran banyak sekali dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, dalam bentuk tidak satu gitu. Yaitu dengan kata as-salihat, wa amilus salihat, wa amilus salihat, as-salihat, banyak sekali. Kurang lebih terulang sebanyak 61 kali di dalam Al-Quran. Ini adalah isyarat atau pesan yang Allah sampaikan melalui lafaz yang dipilih di dalam Al-Quran, yang harus kita tadabburi, yang harus kita coba gali. Para ulama mencoba menemukan jawaban kenapa Allah memilih ketika menyebut kata salih, amal salih, disajikannya dalam bentuk jamak sampai terulang 61 kali. Di antaranya ulama mengatakan bahwasannya amal salih, tafsiran yang pertama mengatakan bahwasannya amal salih ini banyak macamnya, banyak rupanya, sehingga banyak untuk bisa dilakukan oleh kita sebagai umat muslim. Menghindarkan mara bahaya dari jalan yang biasa dilalu-lalangi oleh orang-orang, itu juga amal salih. Senyum dengan tulus dan ikhlas tanpa ada motif apapun lillahi ta'ala kepada sesama seiman, saudara seimannya, juga amal salih. Berbuat baik kepada orang tua memberi nafkah kepada anaknya, sang istri menghormati suaminya, suami melindungi istrinya, sesama berhidup bertetangga, dan seterusnya. Itu adalah amal soleh yang banyak sekali macamnya. Itu tafsiran pertama mengapa Allah menyuguhkan kata amal soleh dalam Al-Quran dalam bentuk jamak. Tafsiran yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya amal soleh ini punya tahapan-tahapan yang berlevel-level. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu a'malin ahabu ilallahi ta'ala?" Amal apa yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ditanya lagi, kemudian apa? "Tsumma al-birri 'alal walidain." Berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ditanya lagi, kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsummal jihadi fi sabilillah." Kalau kita perhatikan, ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, solih secara individu. Kemudian tahapan kedua, solih secara keluarga. Di situ isyaratnya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Dan tahapan ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Kerja yang memerlukan kolektif, yaitu kerja berjamaah bersama sesama seiman. Nah, lebih detail, ulama mengatakan, jadi tahapan amal solih itu yang pertama adalah islahul fardi. Ya, membuat solih individu dulu, terlebih dahulu. Membuat solih pribadi dulu. Ya, fisiknya sehat, wawasannya luas, terbuka dan bebas, kemudian akidahnya selamat,
lurus. Kemudian ibadahnya sahih, benar, sesuai dengan tuntunan fikih. Kemudian mandiri, kemudian bermanfaat kepada sesama. Setelah individu ini baik, maka ini adalah modal yang utama. Satu tahapan telah selesai. Lalu tahapan selanjutnya apa? Setelah soleh secara pribadi, tidak cukup berhenti di situ. Rasulullah menganjurkan, man istata'a minkumul ba'ah. Ketika kamu sudah punya kapasitas dalam batas ideal tadi, kesalihan pribadi tadi, falyatazawwaj, maka bangunlah sebuah rumah tangga yang saleh, sebuah rumah tangga yang islami, sebuah rumah tangga yang memperjuangkan dan menerapkan nilai-nilai islami dalam kehidupannya. Setelah keluarganya terbuat menjadi keluarga yang islami, baru seseorang tersebut mampu menjadi bagian dari masyarakat yang baik, masyarakat yang islami, yang mampu menekan keburukan-keburukan, yang mampu menciptakan kebaikan-kebaikan, sehingga amanah Allah untuk menjadikan individu sebagai pemimpin, menjadikan muslim sebagai pemimpin di muka bumi, lahir dari masyarakat yang sudah islami. Ya, kita tahu dalam sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika akan menaklukkan Al-Quds ya dari tangan Romawi. Apa yang dilakukan? Salahuddin Al-Ayyubi membangun keluarga yang islami, menjadikan masyarakat islami yang berpusat saat itu di Mesir, lalu menggalang kekuatan membebaskan Al-Quds dari jajahan orang Kristen Romawi. Begitu juga dinasti-dinasti Islam yang datang setelahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hari ini, kenapa bangsa Turki bisa mengembalikan fungsi masjid Hagia Sophia yang dulunya dari museum sekarang kepada masjid? Kita harusnya tidak heran karena mereka berhasil melewati tahapan-tahapan amal solehnya dari ranah individu, membangun keluarga yang soleh, menjadi masyarakat yang baik, sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam tatanan yang lebih tinggi dan lebih besar, yaitu negara yang Islam. Itu adalah pesan dari Allah, janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang berbuat amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jamin sebuah kehidupan yang baik. Semoga kita termasuk di antaranya. Apapun posisi kita, apapun tugas kita, lakukan semampu yang kita bisa, dan jangan lupa tahapan-tahapan selanjutnya. Fa idza faragta fansab, dan semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita untuk menjalankan amal-amal soleh tadi. Barakallahu li walakum, syukran lakum, salamullahi ta'ala alaikum warahmatuhu min ladunhu wabarakatuh.